Hai guys, welcome back to Do Entertainment. Nah, kali ini adalah season baru gua. Dan kali ini gua bakal ngebahas beberapa case atau beberapa misteri yang nantinya bakal kita bahas bareng-bareng. Mungkin buat kalian di akhir video nanti bakal ada argumennya masing-masing, silakan saja cantumkan di kolom komentar. Nah, buat kalian yang punya informasi atau sumber-sumber berita-berita soal misteri atau beberapa kasus gitu, kalian bisa langsung aja email ke aku atau kalian bisa langsung komen di video di bawah ini. Oke, kali ini kasus pertama, yaitu kita bakal ngebahas sebuah kasus dari Samuel Little yang dia ini kasusnya terkenal dengan 90 pembunuhan. Nah, bagaimana ceritanya? Langsung aja ke videonya. Kisah pembunuhan berantai yang telah menghabiskan 90 nyawa dengan sangat tragis dan keji. Nah, itulah sosok dari Samuel Little. Ia ini sudah menghuni penjara untuk sejumlah kasus pembunuhan. Dan ia kini diselidiki lagi setelah mengaku melakukan 90 pembunuhan dalam kurun waktu 4 dekade di berbagai wilayah Amerika Serikat. Biro Investigasi Federal atau FBI meyakini bahwa pria yang kini berusia 78 tahun itu bisa jadi satu di antara pembunuhan berantai paling produktif dan dalam sejarah kriminal Amerika Serikat. Berbagai lembaga hukum Amerika Serikat sibuk mencocokkan pernyataan dengan kematian lusinan perempuan di seluruh Amerika Serikat sejak tahun 1970 hingga tahun 2005. Para penyelidik sejauh ini telah mengaitkan Samuel dengan 34 pembunuhan, sedangkan sisanya masih terus diselidiki. Nah, jadi dalam kurun waktu 4 dekade ini, kira-kira pada tahun 1970 hingga tahun 2005, Samuel ini telah melakukan pembunuhan sebanyak 90 kali. Nah, dalam kasusnya ini, ia ini 34 pembunuhannya itu sudah diselidiki, namun sisanya sekarang masih terus diselidiki dan diproses oleh pihak FBI. Sementara itu, Samuel kini tengah menjalani hukuman penjara seumur hidup setelah dijatuhi vonis pada tahun 2014 lalu dalam kasus pembunuhan terhadap 3 perempuan. Ia ditahan sejak September 2012 setelah ditangkap di penampungan tunawisma di Kentucky. Kemudian ia dipindahkan ke California di mana ia diburu dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Sampel DNA Samuel yang diambil polisi lantas terhubung dengan kasus kematian 3 perempuan di Los Angeles pada tahun 1987 dan tahun 1989 yang sempat menemui jalan buntu. Ketiga korban itu tewas setelah dipukuli dan dicekik sebelum mayat mereka dibuang terpisah. Samuel mengaku tidak bersalah atas kasus tersebut di persidangan, namun pada akhirnya divonis dengan 3 putusan hukuman penjara seumur hidup secara berturut-turut tanpa hak mendapatkan pembebasan bersyarat. Sebelum kasus itu, Samuel telah mencatat riwayat kriminal yang panjang, termasuk penyerangan, pemerkosaan, dan perampokan bersenjata. Putusan tersebut membuat nama Samuel Little dikirim kepada VCAP, sebuah lembaga di bawah FBI yang menganalisa pelaku kejahatan seksual dengan kekerasan berantai dan membagikan informasi tersebut kepada badan penegak hukum lokal sebagai referensi silang untuk pemeriksaan silang dengan kasus-kasus kejahatan yang belum terselesaikan. Nah, jadi awalnya tadi kan dia tersandung kasus narkoba. Dari kesandung kasus narkoba tadi, kemudian setelah di cross check ternyata dia ini pernah melakukan 3 pembunuhan terhadap 3 wanita. Nah, dari situ namanya ini tercemar dan masuk ke dalam daftar VCAP, di mana VCAP ini adalah lembaga di bawah FBI
yang menangani kasus-kasus kekerasan pembunuhan berantai seperti itu. Nah, dari kasus tersebut mungkin terbuka lagi hingga ketahuan sekarang ia telah melakukan 90 kasus pembunuhan. Nah, selanjutnya dari program tersebut petugas menemukan pola yang mengejutkan dan kaitan-kaitan menarik dengan banyak kasus pembunuhan di sentro Amerika Serikat. Sebuah kasus pembunuhan berdarah dingin yang tak terpecahkan di Odessa, di Texas. Odessa ini adalah nama suatu tempat di Texas. Dengan korban seorang perempuan bernama Dennis Christie Brothers. Lantas ditindaklanjuti. Petugas setempat, James Holland, bergegas menuju California bersama beberapa anggota tim VCAP untuk mewawancarai Samuel. Mereka mengatakan bahwa Samuel bersedia berbicara kepada mereka karena berharap bisa dipindahkan dari penjara di sana. Mereka mengatakan bahwa Samuel bersedia berbicara kepada mereka karena berharap bisa dipindahkan dari penjara di sana. FBI menyatakan bahwa Samuel mengaku telah melakukan 90 pembunuhan secara keseluruhan, membentang di sepanjang wilayah Amerika Serikat, di puluhan negara bagian dari California, Maryland. Dalam pernyataan pers, mereka di awal pekan ini, VCAP sejauh ini telah menemukan kaitan antara Samuel dengan kematian 34 orang, sementara sisanya masih menunggu konfirmasi. Nah, dari penyelidikan tersebut oleh VCAP tadi, mereka ini menemukan sebuah pola yang unik gitu. Nah, jadi gue bakal ngasih tunjuk ke kalian di mana titik-titik si Samuel ini telah melakukan pembunuhannya pada 35 orang itu ya. 35 orang yang sudah terkonfirmasi, sisanya masih belum dikonfirmasi. Nah, ini merupakan peta di mana Samuel ini telah melakukan pembunuhan. Ini dia adalah titik-titiknya. Jadi dia tuh bukan hanya melakukannya di Amerika Serikat saja, tapi juga melakukannya sampai ke negara tetangganya. Ya kan? Di negara tetangganya yang bernama Maryland. Nah, kemudian selama wawancara di bulan Mei lalu, ia menyebut kota demi kota, negara demi negara bagian demi negara bagian, dan memberitahu jumlah orang yang ia bunuh di setiap tempat. Yaitu ada di Jackson, Mississippi, di Cincinnati, Ohio, Phoenix, Arizona, Las Vegas, Nevada. Nah, itu tuh telah dijelaskan oleh analis kejahatan VCAP Christina Palazzolo dalam laporannya. Mereka memperkirakan bahwa Samuel secara khusus menyasar perempuan atau menargetkan perempuan lemah dan miskin yang bekerja di dunia prostitusi atau pecandu narkoba. Para penyidik mayat mereka teridentifikasi dan kematian mereka diselidiki oleh polisi. Metode pembunuhan yang dilakukan Samuel pun tidak selalu menyisakan tanda-tanda kematian akibat pembunuhan. Mantan petarung tinju itu biasanya memukuli korban dengan kuat hingga pingsan dan tak sadarkan diri, lalu mencekik mereka. Menurut FBI, dalam laporannya seperti itu. Tanpa bekas tusukan atau luka tembakan, banyak di antara kasus kematian yang kemudian tidak digolongkan sebagai kasus pembunuhan, tetapi dikaitkan dengan overdosis narkoba, kecelakaan, atau penyebab alami. Nah, itu tadi tuh disambung laporannya oleh salah satu anggota VCAP. Nah, jadi kebanyakan diantaranya diperkirakan terjadi sekitar tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an sebelum teknologi
DNA dimiliki pihak kepolisian. Nah, jadi waktu itu tuh kayaknya mereka masih belum ada menerima kasus kalau misalnya dia ini matinya bersih gitu men. Jadi kayak kalau misalnya dia mati nggak ada bekas luka, nggak ada bekas tusuk, nggak ada bekas tembakan, nah itu nggak bakal diselidiki sebagai kasus pembunuhan. Oke, kita lanjut aja. Beth Silverman, jaksa Los Angeles yang menuntut Samuel tahun 2014 lalu. Ia mengatakan kepada New York Times bahwa banyak kepolisian di sentro negeri yang melakukan kesalahan dalam kasus ini. Ia lolos berulang kali, lagi dan lagi dan lagi. Ujarnya seperti itu, ujar si jaksanya tadi. Kemudian FBI menyatakan bahwa kondisi kesehatan terpidana berusia 78 tahun itu sudah memburuk dan kemungkinan akan terus mendekam di penjara Texas. Sebelumnya, ia dipindahkan dari lapas California setelah mengaku membunuh Odessa hingga ajalnya tiba. FBI mengaku masih terus bekerja sama dengan Holland yang hampir setiap hari mewawancarai Samuel untuk membangun kerangka kejadian yang akurat dan aksi-aksi keji yang dijalankannya. Kata Kevin, ia bilang, pelajaran berharga pada kasus ini adalah kekuatan berbagi informasi. Nah, ya ini adalah pengawas analisis kejahatan di VCAP dalam laporan FBI. Kematian Jane Doe, sebulan lagi perempuan korban yang belum teridentifikasi. Jane Doe ini adalah sebutan bagi perempuan yang belum teridentifikasi. Di sebuah danau di New Orleans, mungkin tampak seperti kejadian tunggal. Namun setelah kita memasuk kasus itu ke dalam pusat data VCAP dan menganalisanya dengan kasus kematian misterius dan kasus orang hilang lainnya, sebuah pola terbentuk. Ini pentingnya VCAP. Nah, jadi itu tadi adalah kasus dari si Samuel. Ia ini telah melakukan 90 kasus yang awalnya cuman karena narkoba, terus kasusnya ini dikorek-korek sampai ketahuan dan ia mengaku telah melakukan 90 kasus pembunuhan. Gila men, 90 kasus pembunuhan berantai dari tahun 1980-an tadi ya sampai tahun 1970-an sampai 4 dekade kemudian. Nah, dan di 2015 ini dia baru mengakuinya. Ya, menurut gua mungkin kasus ini cukup sampai di sini dulu aja karena kasus ini kayaknya masih diselidiki. Buat kalian yang tahu tentang perkembangan kasus ini silahkan komentar aja di bawah. Kita bakal ngadain part 2-nya mungkin kalau misalnya ada perkembangan kasusnya lagi atau ada sumber-sumbernya lagi. Langsung aja kalian komen atau email ke gua. Gua tunggu ya. Dan buat kalian terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita bakal tetap ngebahas kisah-kisah misteri dan kasus-kasus seperti ini yang belum terselesaikan atau mungkin yang baru saja terselesaikan. Jadi buat kalian yang pengen merekomendasikan, silakan komentar atau kirim via email. Dan buat kalian yang menurut kalian gue nih, karena ini pertama kalinya dan perdana, jadi gue minta buat kalian penilaiannya di bawah. Gue harus seperti apa, cara ngomong gue harus lebih lambat atau bagaimana, silakan komentar aja di bawah. Gue tunggu masukan dari kalian dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Sampai jumpa.